Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semua? Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ke semua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, saya mau Fadila Nurkalbi minta mewakili teman-teman dalam pembelajaran kita hari ini berdoa ya sebelum kita mulai belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum Bapak lanjut, saya mau mengabsen dulu dong. Ada Fadila ya. Fadila hadir kan? Iya, Pak. Hadir. Ada Zahra. Hadir, Pak. Sucitra. Hadir. Alhamdulillah, anak-anakku semua diberkahi, diberikan kesehatan. Semoga anak-anakku semua juga terhindar dari mara bahaya, malapetaka, dan virus corona ini. Semoga anak-anakku semua tetap mematuhi protokol kesehatan yang diberikan dianjurkan oleh pemerintah setempat, bahwa kita harus menghindari hal-hal yang tidak penting. Misalnya, apa saja sih yang tidak penting? Misalnya kita menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mematuhi protokol-protokol kesehatan lainnya. Ya, di layar kalian masing-masing, kalian sudah melihat, ingat-ingat, ting-ting. Nah, pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Yaitu musik Populer. musik populer. Ada yang ingat nggak musik populer itu apa? Saya, Pak. Pak, saya. Ya, Fadila, Saya, apa Pak. itu? Musik populer, ya, Mi. Coba, Musik oke, nanti populer berurutan ya. adalah yang sedang viral, Pak. Untuk pembelajaran kita pagi hari ini yaitu keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur tari atau properti. Dan indikator pencapaian kita untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Yaitu kompetensi dasarnya, yaitu memahami keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Setelah melakukan proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni tari, yaitu 1. Siswa mampu menganalisis keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari. Dan yang kedua, yaitu kalian diharapkan mampu membandingkan keunikan gerak tari kreasi berdasarkan unsur pendukung tari, yaitu propertinya. Apakah yang kalian ketahui tentang tari kreasi? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Tari kreasi itu apa menurut kalian? Saya, Pak. Nah, Zahra, siapa sih? Nah, Saya, coba Pak. silakan bicara. Saya, Pak. Ya, Pak. Ami dulu berarti. Tari Kami. gerakan baru. Pada mulanya, tari kreasi merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Nah, dari tari kreasi baru muncul karena adanya paduan gerak dari berbagai daerah atau dengan masuknya gerak tari negara lain yang kemudian dikembangkan dengan unsur tradisi dan iringan musik yang bervariasi sehingga menjadikan tari di Indonesia semakin beragam. Nah, untuk jenis tari kreasi sendiri terbagi menjadi 2, di mana yang pertama jenis tari kreasi yang berpola tradisi. Yang pertama berpola tradisi ya, dan yang kedua itu tidak berpola tradisi. Ngerti? Apakah kalian tahu properti itu apa? Tahu, Pak. Nah, properti itu apa? Siapa itu? Dea. Tahu, Pak. Nat. Alat yang digunakan dalam tarian, Pak. Yang dimaksud dengan properti tari itu perlengkapan tari, bukan kostum. Jadi apa yang dikenakan penari itu bukan properti. Jadi properti ini adalah lepas. Nah, tidak termasuk pula perlengkapan panggung, tetapi merupakan perlengkapan penari. Apa sih manfaatnya, Pak, kalau kita belajar menari? Nah, ada yang bisa sebutkan apa itu manfaatnya kalau kita belajar menari? Saya, Pak. Nah, Dila, apa? Dila. Wawasan tentang ragam gerak tari, Pak.
Oke, menambah wawasan Saya, tentang Pak. beragam gerak tari, betul sekali. Ya, Zahra, Pak. Untuk melatih fisik dan koordinasi tubuh. Betul sekali. Melatih itu seperti olahraga juga kan kalau kita menari? Iya, Heeh. Pak. Iya, Pak. Betul. Nah, di sini Bapak akan mempertontonkan kalian tari kreasi berpola tradisi dan tidak berpola tradisi. Supaya kalian tidak gagal paham lagi. Kalian bisa membedakan lagi. Nah, karena di sini masalahnya banyak siswa yang belum bisa membedakan apa sih tari kreasi yang berpola tradisi dan tidak berpola tradisi. Nah, sini Bapak putarkan contohnya. Yang pertama. Nah, di sini sudah ada ya. Setelah melihat ini, tari kreasi berpola tradisi ini silahkan simpan dulu di otaknya kalian. Ini merupakan contoh tari kreasi berpola tradisi. Bapak mau lanjut ke tari kreasi yang tidak berpola tradisi. Iya. Contoh tari kreasi yang tidak berpola tradisi. Di sini ada penampilan dari Selfie ya, Selfie Liga Dangdut, di mana di belakang Selfie itu ada penari latarnya. Setelah menonton, Bapak ingin bertanya kepada kalian, why do you like dance? Apakah kalian suka nari? Iya, Pak. Suka. Nah, rata-rata suka ya. Bagus. Ya, setelah melihat dua video tersebut, bagaimana kesannya? Meskipun tidak secara keseluruhan, tapi tadi kalian melihat beberapa penggalan video. Silahkan bagaimana kesannya? Suka, tidak suka, atau menarik, atau bagaimana? Suka, Pak. Ya. Saya mau latihan terus, Pak. Nah, setelah kita belajar tentang tari kreasi sendiri dan keunikannya dan bagaimana propertinya, saatnya kita masuk dalam kerja tugas. Nah, kerja kelompok ya. Di sini kalian ditugaskan menganalisis keunikan gerak tari kreasi dan unsur pendukung tari, yaitu properti. Nah, sebelumnya Bapak sudah sampaikan beberapa poin-poin tentang menganalisis, ya, tentang bagaimana kita menganalisis. Nah, dan sebelumnya juga Bapak sudah mengatur kelompok kan minggu lalu. Nah, saatnya sekarang kalian kerja kelompok. Nah, di sini kalian menganalisis ya keunikan gerak tari. Nah, di sini sudah Bapak buatkan poin-poin masing-masing tari kreasi yang akan dianalisis oleh kalian per kelompoknya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan paparkan bagaimana pengisian LKPD-nya, lembar kerja ya, peserta didiknya. Di situ ada nama kelompok, ada kelas, judul tari, nama koreografernya apa. Ya, Pak. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk membacakan hasil analisis tari kreasi kami. Yang kami analisis adalah tari Nanda Ganjen. Tari Nanda Ganjen ini berasal dari suku Betawi. Tari Nanda Ganjen adalah bentuk ungkapan sukacita dan kebebasan oleh kaum muda yang menggambarkan anak yang menginjak remaja, yang ceria, gembira, dan menuntut kebebasan. Arti dari kata Nanda Ganjen sendiri adalah nandak dalam bahasa Betawi berarti menari, sementara ganjen berarti centil atau menggoda. Sehingga artinya adalah tarian yang centil atau menggoda. Properti yang digunakan dalam tarian tersebut adalah selendang yang diikatkan di pinggang sebagai simbol kecentilan gadis-gadis Betawi. Sudah, Pak. Oke, betul. Mantap sekali berarti ya. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Fadila Nur Kalbi, ada Citra dan Sari. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk temannya. Silahkan diapresiasi. Nah, keren. Tadi si Dila ya, Dila sudah memaparkan dengan baik, menganalisis dengan baik, dan menyebutkan beberapa keunikan-keunikan dan properti yang digunakan dari tari Nanda Ganjen ya Dila ya.
itu tadi asalnya dari Betawi. Jadi teman-teman yang lainnya juga harus memahami tadi yang dipaparkan oleh temannya. Nanti ada tugas tambahan tuh, merangkum juga ya nanti beberapa hasil dari analisis kelompok lain. Silahkan, saya berpikir ke depan kalian ini bisa jadi kritikus seni, sudah bisa menganalisis dengan baik karya-karya orang, sudah pandai melihat bagaimana kelebihan dan kekurangannya, dan properti-properti apa saja, unsur-unsur apa saja yang ada dalam tarian tersebut. Jempol buat kalian semua, pokoknya sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Keren ya, keren. Nah, oke, kalau gitu selanjutnya Bapak sudah bisa melihat bagaimana perkembangan kalian, bagaimana hasil dari tujuan pembelajaran hari ini. Saya rasa sangat-sangat kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran, kalian sudah mampu membedakan apa itu unsur-unsur tari, unsurnya dalam properti, bagaimana keunikan gerak tari, kalian sudah mampu menganalisis. Nah, selanjutnya di sini sudah mencapai hasil pembelajaran kita hari ini, waktunya sudah habis. Tapi sebelumnya Bapak sebenarnya sangat bersedih, saya masih ingin mengajar kalian bertatap muka secara daring ini bersama kalian, tapi waktunya udah habis ya. Tapi ya tetap semangat karena minggu depan kita akan menari-menari lagi, kita akan praktek-praktek menari lagi. Jadi saya rasa pertemuan ke depan lebih seru lagi. Siapa yang mau menari minggu depan? Saya. Ya, harus semuanya harus menari ya minggu depan. Saya Pak Menari mau minggu depan insya ngomong Allah. Nah, harus semangat lagi pembelajarannya minggu depan. Jangan ada yang malas-malasan. Tepat waktu masuknya dalam kelas. Terus ingat, jaga kesehatannya juga. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, silahkan saya mau dong ada kesimpulan dari teman-teman, anak-anakku semua. Misalnya satu orang aja yang mewakili boleh. Mungkin ada, saya sebut saja ya berarti. Siap, semuanya siap kan? Iya, Pak. Oke, siap berarti. Oke, saya mau Sucitra. Ada Citra nggak? Ada, Pak. Citra, oke. Citra bisa menyimpulkan nggak hasil pembelajaran kita hari ini, Citra, bagaimana? Bisa, Pak. Ya, apa itu Citra? Bagaimana hasil pembelajaran hari ini? Kesimpulannya bagaimana, Citra? Baik, Pak. Hari ini kami mempelajari tentang keunikan gerak tari kreasi menggunakan properti. Dan tari kreasi itu ada yang berpola tradisi dan tidak berpola tradisi. Oke, tadi Sucitra betul-betul sudah mempelajari tentang bagaimana itu keunikan gerak tari kreasi dan jenis-jenis tari kreasi itu seperti apa. Namun hanya ada satu lagi Citra yang dilupa tadi, ada properti. Properti tari itu yang seperti apa. Jadi properti tari itu adalah kelengkapan yang mendukung tari ya. Nah, oke, kalau gitu cukup sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum kita tutup, harus berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita emban dengan baik, dapat kita pahami dengan baik, dan bisa kita nanti belajar lebih seninya, belajarnya lebih baik lagi. Oke, termotivasi lagi, lebih bagus. Terus anakku, saya harap juga ya, tetap semangat seperti ini. Minggu depan lebih semangat lagi ya. Siapa yang siap memimpin kita berdoa menutup pembelajaran ini? Baik, sebelum menutup pertemuan kali ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang telah diberikan oleh Bapak dapat diterima dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua anak-anakku. Semangat semua belajarnya ya. Ya. Ya, Pak. Bapak sayang kalian, jaga kesehatan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.